Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurlana Najwa dengan NIM 230409013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu hasil karya terbaik saya, yaitu sebuah buklet pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Nah, buklet ini disusun sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep keanekaragaman hayati secara lebih mudah, menarik, dan kontekstual. Melalui video ini, saya akan menjelaskan latar belakang penyusunan isi buklet, serta keunggulan yang dimiliki sebagai media pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya itu ada dua, yaitu yang pertama tidak dengan 3.2 itu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Untuk yang 4.2 yaitu menyajikan hasil observasi tentang tingkat keanekaragaman hayati serta upaya pelestariannya dalam bentuk media informasi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan tingkatan keanekaragaman hayati, yang kedua, mengidentifikasi contoh keanekaragaman hayati di Indonesia, yang ketiga, menganalisis manfaat dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan yang keempat itu menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui konservasi dan menjaga lingkungan. Untuk manfaatnya itu bagi guru, membantu peserta didik memahami materi keanekaragaman hayati dengan lebih mudah dan menarik. Yang kedua, meningkatkan minat belajar melalui tampilan visual dan informasi yang ringkas. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, melatih peserta didik belajar mandiri dan berpikir kritis terhadap permasalahan lingkungan. Nah, untuk manfaat bagi siswa itu yang pertama, membantu guru menyampaikan materi secara lebih kreatif dan efektif. Yang kedua, mempermudah proses pembelajaran karena materi disajikan secara ringkas dan sistematis. Yang ketiga, menjadi media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan partisipasi siswa. Dan yang keempat itu membantu guru dalam memberikan contoh nyata tentang keanekaragaman hayati dan pelestariannya. Nah, untuk yang pertama itu, apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Keanekaragaman ini meliputi perbedaan gen, jenis, spesies, dan ekosistem tempat hidup makhluk hidup. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati itu dibagi tiga, yaitu yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman spesies, dan yang ketiga itu keanekaragaman ekosistem. Untuk keanekaragaman gen, tahukah kamu mengapa itu semangka dapat memiliki warna dan rasa yang berbeda? Karena variasi gen. Nah, untuk pengertian keanekaragaman gen itu variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies yang sama sehingga menyebabkan munculnya perbedaan sifat antar individu. Perbedaan gen dapat menyebabkan variasi warna, bentuk, ukuran, rasa, maupun kemampuan beradaptasi makhluk hidup. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman spesies sendiri ini merupakan perbedaan berbagai jenis makhluk hidup dalam satu lingkungan. Nah, untuk ciri-cirinya itu misalnya bentuknya berbeda, habitatnya berbeda, cara hidup berbeda. Nah, contohnya itu ada harimau, singa, terus untuk yang flora ini ada padi, mawar, dan lain-lainnya. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki keanekaragaman spesies itu tertinggi di dunia. Nah, selanjutnya itu ada keanekaragaman ekosistem. Nah, tahukah kamu Indonesia itu memiliki ekosistem darat, laut yang sangat beragam. Nah, seperti keanekaragaman ekosistem hutan, kemudian semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Nah, perbedaan lingkungan ini, keanekaragaman
Ekosistem ini merupakan perbedaan lingkungan hidup yang terbentuk karena variasi iklim, tanah, air, dan makhluk hidup. Nah, untuk ancaman keanekaragaman hayati itu ada banyak ya. Untuk yang pertama itu penebangan hutan. Nah, di mana itu hutan tempat bagi jutaan spesies flora dan fauna. Itu ketika ditebang, maka habitat alami mereka akan hancur dan banyak yang kehilangan tempat tinggal sehingga eh, dapat punah. Yang kedua ada pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini juga merupakan akibat ulah manusia maupun faktor alam dapat eh, melenyapkan ribuan hektar ekosistem dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya itu ada perburuan liar. Dengan perburuan liar ini banyak spesies yang diambang kepunahan. Misalnya harimau Sumatera yang banyak diburu. Terus selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Nah, limbah seperti limbah industri ini misalnya sampah plastik atau bahan kimia berbahaya itu dapat mencemari tanah, sungai, dan udara. Pencemaran ini juga meracuni organisme yang bergantung pada lingkungan tersebut sehingga akan menyebabkan organisme tersebut akan mati. Nah, untuk upaya pelestarian pelestarian keanekaragaman hayati itu yang pertama ada konservasi in situ. Apa sih konservasi in situ itu? Nah, konservasi in situ itu merupakan upaya perlindungan spesies langsung di habitat aslinya sehingga makhluk hidup tetap dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alaminya. Nah, di Indonesia bentuk nyata konservasi ini hadir melalui misalnya Taman Nasional Komodo, kawasan eh, konservasi di NTT yang menjadi satu-satunya habitat alami komodo. Kemudian cagar alam. Nah, kawasan ini dilindungi karena memiliki kekhasan ekosistem flora dan fauna yang langka. Terus yang selanjutnya itu ada Suaka Marga Satwa. Nah, kawasan ini merupakan perlindungan yang dikhususkan untuk menjaga dan mengembangbiakkan satwa liar yang terancam punah. Nah, yang kedua itu ada upaya pelestarian yang kedua itu ada konservasi ex situ. Nah, konservasi ex situ ini merupakan habit ketika habitat alami sudah terancam punah. Nah, pelestarian di luar habitat asli ini menjadi solusi penting. Nah, konservasi ex situ ini memungkinkan spesies dipelihara, dikembangbiakan, dan diselamatkan dalam lingkungan yang terkendali. Contohnya seperti kebun binatang itu sebagai fasilitas menampung, kemudian kebun raya, kawasan konservasi, kemudian penangkaran hewan, dan lain-lain. Untuk upaya pelestarian selanjutnya itu ada peran masyarakat. Nah, masyarakat dapat membantu dengan menanam pohon yang berperan sebagai penyerapan karbon, penghasil oksigen, kemudian selanjutnya mengurangi penggunaan plastik, kemudian yang terakhir itu dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan terciptanya lingkungan yang bersih adalah fondasi utama ekosistem yang sehat dan seimbang. Nah, jika kalian penasaran lebih dalam, teman-teman bisa memindai kode QR ini untuk bisa menelusuri informasi lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.